Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pembelajaran IPA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan. Sekarang ini sebagian besar kendaraan bermotor, sepeda motor ataupun mobil menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Minyak bumi termasuk bahan bakar yang berasal dari fosil. Pada saatnya nanti bahan bakar tersebut akan habis. Apakah kelebihan mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar? Produk teknologi apa sajakah yang tergolong teknologi ramah lingkungan? Dalam materi ini kita akan mempelajarinya. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan bertujuan menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan salah satunya adalah pada bidang energi. Nah, contohnya adalah biogas. Biogas itu merupakan gas yang berasal dari sisa kotoran hewan yang diolah sedemikian rupa sehingga nanti akan menghasilkan gas. Aplikasi berikutnya adalah pada bidang transportasi. Nah, aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi diantaranya adalah mobil listrik, mobil tenaga surya, mobil hidrogen, sepeda listrik, dan sepeda motor. Kemudian pada bidang lingkungan, yaitu berupa biopri. Biopri atau lubang resapan air merupakan metode peresapan air hujan ke dalam tanah. Biopori memiliki manfaat diantaranya adalah 1. Menjaga keseimbangan alam, mencegah bau tidak sedap yang ditimbulkan olai sampah yang basah oleh air, menyimpan air dalam tanah pada musim kemarau, menyerap air hujan ke dalam tanah sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan kekeringan, memelihara cacing tanah, menjaga tanah agar tidak amblas dan retak, menghambat intrusi air laut, mengubah sampah organik menjadi kompos, meningkatkan kesuburan tanah, dan menjaga keanekaragaman hayati dalam tanah. Teknologi pemurnian air bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Pemurnian air dapat dilakukan baik secara fisika, kimia, ataupun biologis. Pemurnian air secara fisika dapat dilakukan melalui penyaringan, pengendapan, ataupun penyulingan. Secara kimia dapat dilakukan melalui pemberian klorin atau Cl atau penyinaran dengan sinar ultraviolet atau UV. Secara biologis dapat dilakukan dengan cara memberikan karbon aktif ke dalam air yang akan dimurnikan. Nah, salah satu metode pemurnian air adalah proses penyulingan atau distilasi. Nah, pada distilasi terjadi proses perubahan bahan cair menjadi gas melalui pemanasan zat cair tersebut, kemudian mendinginkan gas hasil pemanasan. Selanjutnya, mengumpulkan tetesan air yang telah mengembun. Nah, langkah-langkah membuat air murni adalah sebagai berikut. Air dimasukkan ke dalam wadah lampu alas bulat. Air dalam wadah dipanaskan sampai mendidih dan suhu dikontrol. Uap air yang terbentuk dari air yang telah mendidih dilewatkan ke tabung pendingin yang terhubung dengan tangki air pendingin sehingga menghasilkan embun. Kemudian fitoremediasi merupakan teknologi penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan atau menghancurkan bahan pencemar senyawa organik maupun anorganik berupa polutan atau zat pencemar seperti minyak, pestisida, atau logam berat yang mencemari tanah, air, ataupun udara. Kemudian toilet pengompos merupakan teknologi toilet sederhana yang hemat air,
tetapi higienis dan tidak menimbulkan bau. Toilet pengompos menghemat menggunakan air bersih sehingga air yang biasanya digunakan untuk menyiram toilet dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya. Bidang industri yaitu ada biopulping. Nah, proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme menginspirasi terciptanya teknologi biopulping. Manfaat biopulping adalah menghemat energi dan pemakaian bahan kimia. Pada proses pembuatan bubur kayu dan kertas yang biasanya dilakukan dengan memasukkan serpihan kayu yang semuanya menggunakan bahan kimia dengan tujuan memisahkan lignin dari kayu. Pada teknologi biopulping, bahan kimia tersebut digantikan oleh sejenis mikroba yang dapat mengeluarkan enzim dan mendegradasi lignin. Bagaimana cara perilaku kita menghemat energi? Banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Di antaranya adalah lampu listrik, kemudian AC, kulkas, komputer atau laptop, mesin cuci, kemudian pemanas nasi, peralatan elektronika, air, dan alat transportasi itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, demikian untuk materi kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.